Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tista Nugroho. Saya dari Prodi Rekayasa Keamanan Cyber Politeknik Negeri Cilacap dari kelas RKS 2B. Saya di sini akan menganalisis bagaimana cara menggunakannya, apa saja fiturnya, dan apa saja manfaatnya. Pertama-tama, kita akan membuka situs web tersebut, yaitu periksadata.com. Ini seperti ini ya teman-teman, di enter saja. Nah, ini adalah tampilan utama atau tampilan beranda ketika kita mengunjungi periksadata.com. Bagaimana sih cara menggunakannya? Ketika kita sudah sampai di beranda, kita diminta untuk mengisikan email yang akan kita gunakan untuk mengecek apakah email di sini ada kebocoran atau tidak. Nah, setelah kita masukkan email tersebut, kita klik periksa sekarang. Nah, sudah muncul nih. Nah, di email saya ini telah menjadi satu korban peristiwa kebocoran data, yaitu ada di Tokopedia. Nih, detailnya sangat jelas ya teman. Terus apa saja sih fiturnya? Fiturnya yang pertama, mampu mendeteksi kebocoran dari beberapa sumber. Namun pada kasus yang email yang saya alami pada saat ini cuma ada satu sumber saja. Kalau misal email kalian mungkin banyak, itu mungkin di sini ada sumber lain seperti dari Shopee, dari Wattpad dan lain-lain. Terus fitur yang kedua itu mampu memberikan penjelasan detail singkat dari sumber. Ketika kita mengklik selengkapnya, dia akan diarahkan ke data yang lebih detail. Nah, seperti ini loh teman. Tanggalnya, terus bocornya berapa nih. Terus data yang bocor itu apa saja. Terus yang ketiga, dia itu setelah kita mengklik selengkapnya tadi, kita itu pasti akan diberikan solusi nih. Jika data kalian bocor, kita akan diberikan tips nih, ada segera mengganti password, terus mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Kemudian jika merasa mengingat password, kamu bisa menggunakan password manager untuk menyimpan password tersebut. Nah, dari 3 fitur tersebut juga memberikan manfaat, yaitu yang memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi kebocoran dari sumber mana saja, hanya dengan email saja. Terus yang kedua, memberikan informasi detail, seperti penjelasan singkat nih, tanggalnya, terus ada kebocoran datanya tuh ada apa saja nih. Saya di sini ada tanggal lahir, email, jenis kelamin, nama lengkap, dan password. Dan memberikan solusi itu yang paling penting. Bocor terus kita diberikan solusi, itu sangat bermanfaat banget. Kemudian kita Hai teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk materi keamanan data informasi. Nah, di sini kita akan mengelaborasi dan menjelaskan terkait topik ancaman terhadap keamanan data dan privasi dari kasus yang tadi. Yang pertama, apa saja yang tergolong data pribadi? Yang kedua, apa saja kebocoran data tersebut dan cara menghindarinya? Yang ketiga, metode-metode yang digunakan sebagai bentuk ancaman tersebut. Yang pertama, apa yang tergolong dalam data pribadi? Pertama ada email, yang kedua ada tanggal lahir, yang ketiga ada alamat, yang keempat ada nama lengkap, nomor 5 ada nomor telepon, nomor 6 ada data keuangan, 7 ada riwayat kesehatan, dan 8 ada nomor identitas, seperti SIM, password, dan KTP. Penyebab kebocoran data tersebut dan cara menghindarinya. Penyebabnya, yang pertama, rentan keamanan perangkat lunak. Hal ini mungkin terjadi ketika sistem atau perangkat lunak yang digunakan tidak diperbarui atau dilindungi dengan baik terhadap kerentanannya. Hitungannya softwarenya itu masih versi jadul, belum terupdate. Jadi kita harus sering-sering berupdate berkala untuk mengurangi bugnya. Yang kedua ada human error. Kebocoran data terkadang terjadi karena kesalahan manusia, tidak hanya pada sistem, termasuk kesalahan dalam mengelola data, mengatur izin akses yang tepat, atau berbagi informasi sensitif dengan pihak yang tidak berwenang. Bisa saja orang tersebut yang membocorkan dan menginformasikan ke media sosial atau kemana yang itu informasinya itu bersifat sensitif. Terus cara menghindarinya itu bagaimana sih? Yang pertama ada enkripsi. Data sensitif itu harus dienkripsi untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Kemudian ada pembaruan perangkat lunak. Pastikan sistem atau perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. 3. Pelatihan keamanan. Karyawan dan pengguna perlu diberikan pelatihan keamanan untuk mengidentifikasi serangan phishing dan praktik keamanan yang baik.
4. Pengendalian akses. Pastikan hanya orang yang memerlukan akses ke data sensitif yang memiliki izin untuk mengaksesnya atau orang terpercaya. 5. Monitoring dan deteksi dini. Implementasikan sistem pemantauan dan deteksi dini yang dapat mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau upaya peretasan. 6. Kebijakan keamanan yang kuat. Organisasi perlu memiliki kebijakan atau peraturan keamanan yang ketat mengikuti praktik terbaik dalam pengolahan data sensitif. 7. Komitmen terhadap privasi. Perusahaan dan organisasi perlu memahami dan berkomitmen terhadap perlindungan data pribadi, pelanggan, dan karyawan. Saling bertanggung jawab, saling melindungi data tersebut. 8. Audit keamanan. Lakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi kerentanan potensial. Selanjutnya, yang ketiga, metode-metode yang digunakan sebagai bentuk ancaman tersebut, yakni yang pertama bisa peretasan hacking. Peretasan adalah upaya masuk ke sistem komputer atau jaringan dengan cara yang tidak sah. Peretasan dapat mencakup peretasan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan atau kombinasi dari semuanya. Peretas bisa mencuri data, mengubah data, atau bahkan merusak sistem. Phishing adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi rahasia seperti kata sandi dan data keuangan dan dengan mengelabui korban. Itu menipu lah. Yang ketiga di sini ada malware, perangkat lunak berbahaya. Malware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau mengganggu operasi sistem atau perangkat. Ini mencakup virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Di sini ada penyadapan atau eavesdropping. Ini melibatkan penyusupan pada lalu lintas komunikasi dan pencurian informasi dari komunikasi yang sedang berlangsung, seperti pesan atau data sensitif. Kemudian ada serangan DDoS dan DDoS. Serangan DOS dan DDoS bertujuan untuk menghentikan layanan dan mengirimkan lalu lintas yang sangat besar ke target sehingga sistem yang menjadi tidak komit. Hitungannya kita spam request, membuat hostingnya itu jadi down gitu loh teman-teman. Terus ada kepailitan atau insider threat. Ancaman dari dalam organisasi seperti pegawai yang sengaja atau tidak sengaja membocorkan data rahasia atau merusak sistem. Kemudian yang terakhir adalah kerentanan aplikasi dan perangkat lunak. Penjahat cyber mencari dan mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak dan aplikasi untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem atau data. Oke. Di sini kita diminta untuk memberikan dan jelaskan 3 contoh kasus yang pernah terjadi terkait topik di atas, disertai dengan mencantumkan cuplikan artikel atau beritanya. Yang pertama di sini adalah kebocoran data Shopee pada tahun 2022. Ini ada cuitannya ya guys. Terus penjelasan itu insiden seperti ini menyoroti pentingnya perusahaan melindungi data pelanggan dan menjaga privasi mereka. Langkah-langkah keamanan cyber yang kuat, pemantauan keamanan, dan respon cepat adalah kunci dalam melindungi data pelanggan. Dikutip dari viva.co.id. Kemudian yang kedua di kasus kebocoran data Facebook pada tahun 2018. Pada tahun 2018 terjadi hal serupa, bocoran foto-foto pengguna Facebook. Facebook juga mengumumkan bahwa situs di jaring sosial tersebut terkena bug dan membuat foto 6,8 juta pengguna bocor pada pihak ketiga. Dilansir dari CNN Internasional, perusahaan mengatakan bug baru-baru ini mengizinkan pengembang aplikasi pihak ketiga untuk mengakses foto yang mungkin tidak dibagikan oleh publik. Facebook meyakini sebanyak 6,8 juta pengguna bisa terpengaruh kebocoran ini. Foto-foto yang mulai diunggah oleh pengguna Facebook tetapi tidak dikirim dapat diakses bersama dengan gambar yang diposting ke Facebook Story. Nah, penjelasannya jadi, dalam kasus ini, insiden keamanan terjadi karena adanya bug atau kerentanan dalam platform Facebook yang memungkinkan pengembangan aplikasi pihak ketiga untuk mendapatkan akses atau menyusup foto-foto pengguna yang tidak seharusnya tidak dapat diakses oleh pihak ketiga. Ini adalah contoh bagaimana dari bahaya kerentanan keamanan dalam sistem komputer. Dikutip dari CNC Indonesia. Yang kasus yang ketiga, kebocoran data BPJS pada tahun 2021. Kebocoran data 279 juta penduduk ini terindikasi terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data kependudukan. Kemungkinan data para ASN juga termasuk dalam kebocoran data tersebut, sebab ASN serta prajurit TNI perlu juga menjadi peserta BPJS Kesehatan. Menurut informasi, Menkominfo telah melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data ini sejak 20 Mei 2021. Isu ini berasal dari media sosial yang menyebutkan data penduduk Indonesia bocor dan dijual ke forum peretas online. Dari 279 juta data tersebut, 27 juta diantaranya disebut memuat foto pribadi. Penjelasannya ini,
Dasar tersebut kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Pada pasal 36 Peraturan Menteri tersebut, pihak yang menyebarluaskan data pribadi dikenai sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian kegiatan, atau pengumuman situs online. Ini dijual, disebar di forum kayak di Twitter. Ini dikutip dari www.menpan.go.id. Yang terakhir, berikan dan jelaskan kebijakan-kebijakan atau hukum apa saja yang diterapkan di Indonesia terkait topik tersebut dan apa ancamannya. Saya di sini mengutip dua, itu Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan keuangan, dan Undang-Undang PDP atau Pelindungan Data Pribadi. Nah, Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 itu ada 5 pasal ini. Pasal 30, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengintip, meretas, mengubah, atau menghapus informasi elektronik yang disimpan, diolah, dan atau ditransmisikan oleh orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Pasal 31. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menghentikan atau mengganggu koneksi atau transmisi sistem informasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Pasal 32. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem komputer orang lain dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta. Pasal 33. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengakses sistem komputer orang lain dipidana dengan pidana paling lama 9 tahun atau denda paling banyak 3 miliar. Pasal 46. Setiap orang yang menyebarluaskan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan untuk menghina atau melecehkan orang lain dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ke Undang-Undang PDP atau biasa dipanggil Perlindungan Data Pribadi. Yang pertama, setiap orang dengan sengaja melawan hukum meroleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar pada pasal 67 ayat 1 Undang-Undang PDP. Setiap orang dengan sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang PDP. Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Pasal 67 ayat 3. Setiap orang yang sengaja dan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar pada pasal 68 Undang-Undang PDP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anjay. Bro.